konsultan parenting itu memang selalu positif dan suka belajar gitu ya? Apa nggak pernah ngerasa capek, jenuh jadi parents? Tufara, act and play. Ya kita semua as parents tuh pasti pernah ya ngerasain jenuh. Ya siapa yang nggak pernah? Ya, dan ya kali ini kita berdua ya suami istri pengen share belak-belakan ke parents semua yang nonton YouTube ini. Kali ini nggak ada skrip, kita nggak ada yang bisa dibaca. Ini benar-benar keluar dari hati kita. Ya. Kita bacain beberapa pertanyaan yang intinya seputar kenapa kita berdua ngelakuin hal ini gitu. Bukan karena kita ngerasa jago, tapi emang kami berdua suka belajar dan kami pengen share aja. Dan di Tufara tuh tempat yang kami mau jadikan Tufara tempat yang aman buat semua parents bisa belajar sama-sama. Ya. Oke, yang pertama, kapan sih, kalau emang pernah, kapan sih berasa pengen nyerah jadi parents? Oke, kalau dari saya mungkin saya nggak pernah berasa pengen nyerah jadi parents sih, nggak pernah. Cuman mungkin ada satu momen di mana saya tahu saya benar-benar nggak boleh, saya benar-benar nggak ada opsi untuk nyerah. Jadi seorang papa waktu anak kami umur 1 bulan, baru usia 4 minggu, dan istri kena breast abscess, terus sudah harus dioperasi malam itu juga. Terus karena yang tersisa cuma kamar isolasi, jadi saya harus gendong anak saya, hujan-hujan lagi kan, kayak dramatis banget itu, dijemput sama sepasang teman, suami istri juga, karena rumahnya deket. Antar ke rumah, sampai rumah tuh udah jam 12:30, jam 1 kurang pagi, dan saya harus beres-beres tidur berdua, saya sama anak, karena istri di rumah sakit, di ruang isolasi. Dan malam itu setelah semua urusan yang ada di rumah sakit itu mereda, baru bisa jalan pulang kan. Dan semua itu baru sink in, baru kayak mengendap di pikiran saya, di perasaan saya. Dan saya mulai nangis malam-malam itu nangis. Dan wah, nih kayaknya nggak boleh nih ada bayi umur 4 minggu tidur tanpa mamanya. Dan nggak seharusnya ada seorang papa yang baru jadi papa itu 4 minggu dan cuman sama anaknya aja, nggak sama istrinya. Dan saya tahu berapa hari ke depan atau mungkin berapa minggu ke depan akan berat. Dan momen itu ya bukannya pengen nyerah, tapi saya ngomong sama diri sendiri, saya ngomong di cermin juga, lu nggak boleh stop, lu nggak boleh nyerah jadi papa, jadi suami. 3 bulan ke depan saya cuma tidur 3-4 jam tiap malam. 3 bulan ke depan berat saya turun 25 kilo. Ya bingung juga gimana caranya saya ngelewatin itu. Cuman itu benar di saat itu saya tiap hari bangun cuman mikirnya, saya nggak boleh stop jadi seorang suami dan seorang papa buat istri saya yang harus bed rest, dan ternyata juga didiagnosa postpartum depression. Terus buat anak saya juga yang lagi nggak boleh minum ASI karena waktu dipumping isinya bercampur dengan nanah, ASI dari istri saya, dan saya harus bolak-balik siapin susu formula istri saya bed rest. Itu jadi jawabannya mungkin yang bertolak belakang, yang kenapa saya saat dimana saya berasa saya nggak boleh nyerah jadi parents itu. Gimana caranya bisa lewatin masa itu? Waktu saya kena postpartum depression itu bener-bener sayanya sih yang berasa kayak pengen nyerah, karena kayak ngerasa saya tuh nggak ada gunanya. Jadi kayak waktu itu ya posisinya bed rest, terus ya bayinya juga nggak bisa disusuin anyway gitu, terus ya harus pakai susu formula, dan suami juga harus sebegitunya juggling antara
ngurus saya, ngurus anak, kerja juga gitu. Jadi kayak saya ngerasa ya kalau nggak ada saya kayaknya mereka akan jauh lebih fine dan tenang gitu. Dan ya setelah kalau sekarang kita lihat ke belakang gimana caranya ngelewatin itu, kalau menurut saya pribadi sih saling bergantung sama pasangan sih. Karena ya saya ngerasa kalau saya nggak ada dia, ya mungkin saya akan berakhir dengan ya memang ya saya akan terus merasa dan mungkin akan melakukan bahwa memang benar gitu, lebih baik nggak ada saya di dunia ini, anak dan suami saya akan lebih tenang gitu. Tapi dengan dia tuh cuman setiap kali saya ngerasa kayak gitu dan kayak saya cuma bisa bengong doang. Dia cuma peluk saya dan nanya kayak nanti malam mau makan apa. Kalau waktu saya bilang kayak aku nggak tahu nih minggu depan kayak gimana, atau aku nggak tahu nanti apakah aku bisa terus ada bareng sama anak gitu kan. Ya dia cuma selalu bilang kalau kamu nggak bisa lihat besok tuh gimana, ya udah lihat aku aja. Jadi menurut aku gimana caranya bisa ngelewatin ya karena aku punya dia sih sebagai suami gitu. Apa ada individu yang punya peran penting dalam membantu melewati masa tersebut? Ya selain suami sih, yang tadi suami sempat mention bahwa ada satu couple temen yang jemputin suami sama anak saya waktu itu ya di rumah sakit, dan mereka istrinya itu juga beberapa kali visit saya, terus ada beberapa emang inner circle kita, mereka intentionally kayak kontak aku, nanya ke saya. Jadi kayak cuman sekedar WhatsApp, nanya kamu lagi ngapain, butuh apa, lagi pengen makan apa, aku lagi ada di kedai kopi ini nih, mau dibeliin apa enggak. Jadi kayak ya itu sih yang ya orang-orang inner circle kita yang kita bangun sebelum kita ada di masa sulit, itu mereka yang ada buat kita di masa kita sulit gitu. Jadi di masa ngelewatinnya itu sih mereka itu. Pelajaran apa atau apa ada aha moment yang terjadi setelah ngelewatin masa itu atau mungkin masih dalam bergumul dengan masa itu? Aha momennya ya lebih ke ternyata suami saya sesayang itu gitu sama saya gitu. Karena ya maksudnya jadi sebelumnya nggak sadar gitu, terus baru aha moment, ternyata dia sayang. Maksudnya ya in the deepest darkest moment in my life gitu ya, he was there. Jadi kayak karena saya berpikir saya adalah seorang anak yang mandiri gitu, meskipun saya anak paling kecil, tapi saya dari kecil tuh udah terbiasa kayak ya benar-benar mengerjakan banyak hal sendiri. Sampai istilahnya saya belum umur 20 tahun aja tuh saya nyari uang sendiri gitu. Dan saya benar-benar berusaha menghidupi keseharian saya sendiri gitu. Dan ya di saat itu saya benar-benar ngerasa bahwa ternyata saya tuh nggak sekuat itu gitu. Saya ternyata nggak se-independen itu, dan itu membuat saya berpikir bahwa yang di atas itu memberikan saya pasangan benar-benar as a gift yang kemudian membuat saya sadar bahwa saat saya lemah, saat saya nggak bisa ngapa-ngapain, dan saat saya putus asa, ternyata dia udah ada buat saya, disiapin dari yang di atas kasih buat saya. Mungkin gambarannya istri saya orangnya dominan banget gitu. Jadi sangat independen, sangat mandiri, dominan, dan ya semua dikerjain sendiri gitu. Ya kita berdua sebenarnya dominan sih, kami berdua dominan.
kami berdua sama-sama dominan, tapi istri saya lebih gimana ya? Kami berdua istri saya lebih dominan. Intinya itu sih. Saya juga apa-apa ngelakuin sendiri, tapi ya di masa itu ya lebih ke apa ya? Gimana caranya saya bisa bikin dia ngerti bahwa saya ada di situ buat nggak untuk menuntut gitu. Saya lagi ada di situ untuk semua yang dia nggak bisa lakukan ya saya bantu lakukan. Tuh. Ya buat saya sendiri mungkin moment pelajaran terbesar, saya pernah depresi 2 kali. Saya udah ngelewatin depresi 2 kali dan saya sempat suicidal thoughts juga. Saya sempat harus dikasih resep antidepresan dan saya ngelewatin masa-masa itu. Yang pertama saya masih single, belum married. Yang kedua udah married. Jadi juga istri nemenin, support saya. Dan setelah yang depresi saya yang kedua, saya selalu bertanya-tanya sih sama diri sendiri, sama Tuhan gitu. Kenapa sih sampai 2 kali gitu? Kenapa harus depresi sampai 2 kali? Kayak kok kayaknya nggak belajar dari pengalaman sebelumnya gitu. Dan waktu malam-malam istri saya ngeliatin satu set pisau dapur dan pandangannya kosong, saya kenal banget, saya bisa relate banget raut muka dan sorot mata istri saya. Dan saya peluk dia dan dia mulai nangis. Dan saya tanya, kamu kepikiran untuk ini ya, untuk ending your own life gitu. Dan dia kaget, dan dia bahkan lebih kaget lagi kenapa saya nggak marah. Dan saat itu saya jadi ngerti itu kasih meaning ke kejadian saya depresi 2 kali. Karena kalau saya nggak pernah ngelewatin depresi, saya nggak pernah ngerti apa artinya kata-kata hopeless, kata-kata nggak bisa ngeliat ke depan. Saya nggak akan punya empati ke istri saya malam itu dan berapa minggu, berapa bulan ke depan. Mungkin itu yang jadi kasih saya kekuatan buat jalan terus juga, itu buat meskipun sehari tidur 3-4 jam, tapi tetap terus ngelakuin apa yang saya bisa lakuin buat istri dan anak saya. Dan setelah kejadian itu pun saya nggak pernah bertanya-tanya lagi ke diri saya sendiri, ke Tuhan juga, kenapa saya kenapa saya harus ngelewatin 2 kali depresi. Saya udah ketemu jawabannya. Di masa itu saya nggak boleh nyerah sebagai seorang suami, sebagai seorang papa. Dan kejadian itu kasih meaning ke depresi saya yang udah terjadian 2 kali sebelumnya. Kenapa kami mau ngebahas ini? Karena ya beberapa pertanyaan sepertinya kalau dari luar tuh kami berdua happy family ya. Kayak happy family iya bisa ada, tapi setiap family pasti ada tantangannya. Apalagi kalau udah urusan parenting, pasti ada tantangannya. Ya gimana kuncinya di suami istri, karena kalau anak belum bisa punya karakter yang kuat, punya kegigihan, punya determinasi. Ya gimana papa mama, ayah bunda, bapak ibu gitu kan saling support. Dan kadang saling support itu harus nelen ego masing-masing. Kami tahu itu susah, tapi ya kayaknya terkadang ya, nggak selalu, tapi terkadang ya nggak ada pilihan lain. Ya itu sebabnya kami mau share ini. Dan mungkin ada dari beberapa parents, beberapa papa mama yang lagi nonton juga sempat ngelewatin mungkin milk stasis, mastitis, breast abscess, postpartum depression, postnatal depression, ataupun mungkin ada dari sisi keluarga inti semua baik-baik, tapi mungkin ada tiba-tiba orang tua sendiri sakit, atau pekerjaan tiba-tiba ada masalah di kantor, di bisnis, dan ya hidup kita nggak akan pernah mulus semuanya. That's life. Dan kita harus saling support. Kami welcome semua pertanyaan. Kami akan coba jawab semua pertanyaan yang ada, berapa sulitnya itu. Dikirimkan ya, bisa ke kontak detail yang ada di sini. Kami ada email, WhatsApp, juga Instagram. Boleh di komen atau di direct message. Kami akan berusaha respon pasti.
Ini ada quote yang bagus banget, quote singkat bagus banget dari Gretchen Rubin. Dan quote ini menurut saya ini cocok banget dengan semua parents. The days are long, but the years are short. Ya, hari-hari kita sebagai parents tuh rasanya panjang ya. Pagi harus siapin makan suami, makanan anak, segala macam, siapin anak sekolah. Ada drama nanti di pekerjaan, di bisnis, di keluarga besar. Apalagi waktu anak kita lagi cranky, atau lagi capek, atau lagi sakit. Tapi ingat parents, ngeliat ke belakang, beberapa tahun terakhir kok rasanya cepet banget gak sih? Tiba-tiba udah MPASI, tiba-tiba udah giginya udah tumbuh lengkap semua, tiba-tiba udah masuk TK, tiba-tiba udah masuk SD, atau udah mau SMP, mau kuliah. Nggak berasa, ya kemana aja ya berapa tahun terakhir ini ya. Hari-harinya berasanya panjang, tahun-tahunnya berasa singkat. Ya parents, kita sama-sama belajar menikmati musim yang ada. Ya, yang sedang kita jalani sama-sama di usia berapapun anaknya. Apapun yang terjadi. Saling kasih semangat dan support sama pasangan, ya yang paling penting nomor satu sama pasangan. Juga sama parents lain, saudara, sepupu, teman-teman, komunitas. Kalau hari ini rasanya capek banget, pengen nyerah, besok kita mulai lagi hari yang baru. Oke, ingat ya parents, you got this, semangat, nggak ada yang perfect, tapi kita bisa berusaha yang terbaik. See you next time. Bye.